Pembangunan daerah menghadapi tantangan besar di era demokrasi digital, bukan hanya dari segi anggaran yang terbatas atau terkena efisiensi, namun juga SDM yang harus berkualitas. Sumatera Barat salah satu provinsi yang berkembang cukup pesat, sumber daya ekonomi sektor pertanian dan perkebunan, samping pariwisata sebagai unggulan. Ada juga sih itu pertambangan cuma harus dikelola secara lebih maksimal. Potensi SDM sumber daya Sumatera Barat berdaya saing tinggi, indeks pembangunan manusianya berada di puncak nasional 77,27. Diaspora Sumatera Barat juga yang merantau ke seluruh negeri Indonesia maupun mancanegara sudah memberikan kontribusi remittance atau kiriman uang mencapai 20 triliun per tahun. Dan yang menarik adalah pelaku pasar modal asal Sumatera Barat juga sangat besar dengan menembus 500.000 investor dengan transaksi 18 triliun rupiah. Ini pencapaian yang luar biasa. Sumatera Barat adalah primadona pertumbuhan ekonomi kuartal 2 5,5%. Namun sosok di balik keberhasilan Sumatera Barat itu justru tidak banyak muncul di publik. Sosok ini lebih banyak berpikir dan bekerja. Nah, itulah daya tariknya sehingga kita panggil di acara ini. Di era sosmed semua pemimpin berebut algoritma, namun beliau kayaknya lebih banyak berebut pahala. Selamat datang Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyildi. Apa kabar, Pak Gub? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkunjung ke Ruang Gaib meskipun di sela acara yang sangat padat. Kita terima kasih sudah diundang ke sini. Sebelum kita mulai obrolan yang menarik, saya mau tanya, kenapa kirim 2 ton rendang ke saudara kita di NTT? Karena memang itu sudah DNA-nya masyarakat Sumatera Barat. Pernah saya ketemu dengan teman-teman di FOS, Forum Zakat Ya. Nasional. Itu banyak donatur-donatur yang penyumbang-penyumbang. Kepala lembaga-lembaga itu juga dari Sumatera Barat yang ada di perantauan. Jadi maksud itu sudah menjadi menjadi adat ya, suka membantu, suka menolong. Nah, termasuk ya bagi saudara kita yang terkena musibah dan bencana ini di Indonesia, bahkan juga ke luar negeri ya, kita juga bantu di Palestina dan kemudian juga beberapa peristiwa yang ada di dunia internasional. Jadi membantu itu memang sudah menjadi DNA-nya Sumatera Barat. Dan kita pilih rendang karena memang ini kan diplomasi selera ini, ya kan? Jadi artinya puasa selama ini rendang kan juga yang diketahui sebagai makanan yang terenak juga di dunia. Nah, maksud itu kita mau berbagi ke saudara kita yang terenak ini. Ya, itulah rendang, itu maka kita antarkan dan ada yang dimasak dan kemudian juga oleh masyarakat, kemudian juga ada yang dibeli dari UMKM yang ada. Jadi maksud itu multi player impact juga ya, ketika kita saudara kita yang kena musibah terbantu, yang kuliner yang enak, dan kemudian juga UMKM kita juga bergerak ya, karena itu yang kita beli, itu yang kita kirimkan. Ada yang bilang kenapa Pemprov maupun masyarakat Sumatera Barat cepat memberikan bantuan ke NTT karena mereka juga pernah mengalami musibah yang berat dan tahu bagaimana caranya menangani dan merasakan musibah itu seperti apa. Ya, jadi memang kita Sumatera Barat kan juga daerah yang memang sering oleh musibah. Yang terakhir kemarin tahun 2005 kemarin itu yang juga cukup berat, banyak yang meninggal, lebih 200 yang meninggal. Alhamdulillah ini kan juga provinsi-provinsi lain kan juga bantu kita, termasuk juga NTT juga alokasikan anggarannya untuk kita di Sumatera Barat. Dan sebelum itu dulu ketika NTT juga di musibah juga kita kirim rendang juga. Nah, di samping rendang itu kan sifatnya insidentil. Nah, biasanya kita juga bantu daerah-daerah hibah itu, kita bantu bangun masjidnya, bangun sekolahnya, fasilitas umum yang lainnya. Dan kemudian juga perantau-perantau kita yang ada di sana juga yang kena musibah juga kita bantu, seperti kita di NTB gempa Lombok yang lalu juga kita ketemu dengan perantau sana, ya kita juga beri juga bantuan untuk perantau-perantau itu yang mereka banyak pedagang dan pedagang ya, dan sehingga mereka bisa berdagang kembali.
Yang kita jadi mereka juga berhasil. Nah, kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut seperti di NTT ini, ya memang kita kita berikan karena memang, dan inilah barangkali mungkin semangat unity kita ya, semangat kebangsaan kita. Dan apalagi di NTT itu juga ada yang mereka menyebut berasal dari Sumatera Barat. Oh gitu? Iya, ada di antara mereka, dan mudah-mudahan saya punya kesempatan juga untuk mengunjungi nantinya. Ada rencana juga ke sana ya? Ya, mudah-mudahan. Buya, ini kan perantau Sumatera Barat kan terkenal. Hampir ada di seluruh Indonesia, bahkan juga sampai di luar negeri. Betul. Data kemarin kita dapat dari OJK, itu jumlah kiriman uangnya mencapai 20 triliun. Itu jumlah yang besar. Betul. Nah, Betul. bagaimana itu dikapitalisasi menjadi satu penggerak ekonomi di Sumatera Barat? Itu makanya tahun 2014, 2004 ketika saya di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan kita gagas waktu itu ada OPD khusus yang menghubungkan antara pemerintah daerah dengan perantau. Namanya lah Biro Rantau. Cuma 2017 itu oleh Kementerian Dalam Negeri tidak boleh lagi. Kenapa? Karena memang perantau kita kan bukan hanya dalam negeri, juga ada luar negeri. Nah, sementara urusan luar negeri urusan dari Kementerian Luar Negeri. Maksud itu. Tapi sekarang peran itu masih tetap terbangun. Itu makanya salah satu saya pergi berkunjung ke provinsi-provinsi di Indonesia, saya pastikan ketemu dengan perantau-perantau di sana. Ini insya Allah saya dari sini malam nanti akan berada di Makassar. Ini sudah nelpon perantau di sana mau ketemu. Nah, insya Allah mungkin besok pagi kita enak ketemu dengan perantau Minang yang ada di Makassar. Dan jadi hubungan antara ranah itu kampung halaman dengan perantau ini memang kita bangun. Pemerintah mendorong untuk seperti itu. Termasuk juga dalam hal bagaimana perantau juga bisa menjaga budaya Minang itu di perantauan. Nah, itu juga kita ada, mereka juga butuh peralatan-peralatan kesenian yang itu yang adanya Sumatera Barat ya, termasuk ya sebagian yang kita bantu, kita kirim sehingga budaya kita juga terjaga, terawat baik di sana. Jadi maksud saya itu, dan lagi pula emosional. Nah, ini yang kita unggulkan di Sumatera Barat, emosional perantau itu sangat kuat. Ditambah lagi dengan undang-undang terbaru, Undang Nomor 17 tahun 2022. Itu Adat Salingka Nagari. Itu adanya undang-undang ini itu memperkuat hubungan antara perantau dan kampung halaman di tingkat nagari. Mungkin kita mendengar ada organisasi tingkat nagari, tingkat desa, tapi internasional. Seperti misalnya Suli Aye Sepakat. Itu internasional sampai ke Amerika, sampai ke Australia. Itu cuma hanya nagari desa di Sumatera Barat. Sampai ke Tambit. Nah, emosional nagari inilah yang sangat kuat. Nah, maka itu ini kita kapitalisasi. Nah, itulah makanya. Dan bahkan ketika ada pertemuan-pertemuan perantau organisasi tingkat nagari di rantau itu justru wali negaranya, kepala desa itu diundang. Dan yang baik perantau. Baik di dalam ataupun juga luar negeri. Jadi waktu itu wali nagari atau kepala desa Sumatera bisa juga sering keluar negeri gitu. Jadi karena gubernurnya lebih jarang dibanding kepala desanya. Lebih jarang, kita cuma banyak dalam negeri aja. Jadi ini, nah benar itu. Sehingga dengan bantuan dari para perantau itu berefek kepada pergerakan ekonomi di Sumatera Barat. Walaupun tak seperti misalnya apalagi sekarang ini ya suplai dana dari pusat itu kan berkurang. Kalau dulu ketika COVID ada namanya refocusing. Setelah itu berkembang itu efisiensi. Nah, sekarang ini penajaman. Nah, penajaman kan. Maka itu ini akan memberikan dampak. Nah, alhamdulillah dengan peran perantau inilah yang mereka mengirimkan uang ke kampung halaman untuk membantu saudaranya. Nah, dan kemudian juga ada yang membangun, misalnya bangun jalan, bangun sekolah, bangun surau, musala. Ini yang mereka lakukan. Dan kemudian juga yang secara langsung mereka kirimkan itu terbukti dari OJK tadi di Bursa Efek ya. Bursa Efek, betul. Itu 18 triliun
ya, yang orang yang ber-KTP Sumatera Barat yang Main di pasar main modal. di pasar modal, ya. Ini sangat besar sekali. Itulah makanya ini kita hubungkan antara ranah dan rantau ini. Sehingga terbukti gini rasio kita kecil. Ya, Kita kecil. iya kecil. Ya, kita termasuk tiga terkecil di Indonesia. Jadi walaupun memang pertumbuhan ekonomi kita di bawah nasional, tapi tingkat ketimpangan ekonominya itu kecil. Kemiskinan tetap bisa kita turunkan. Kemudian pengangguran bisa tetap kita turunkan. Nah, yang berperan ini. Itu makanya saya sebagai gubernur ya harus membangun hubungan yang baik antara ranah dan rantau, kampung halaman rantau. Buya, banyak daerah mengeluh soal efisiensi dan penajaman itu. Karena sulit untuk mendapatkan pembangunan tanpa transfer dari Dukungan pusat ke daerah. Apalagi buat daerah yang rawan bencana seperti di Sumatera Barat. Nah, gimana Buya menyiasati itu semua? Ya, yang pertama tentu komunikasi ke pusat. Mau tidak mau harus kita bangun. Lobby ini berarti ya? Jelas. Maka dukungan daripada anggota DPR RI kita, DPD RI kita, atau ya orang-orang Minang yang mungkin berada di posisi-posisi strategis di pusat. Ya, maka ini semuanya kita bangun. Itu makanya salah satunya peran daripada pertemuan ranah dan rantau tadi itu. Ya, ada ngumpul, ada ketemu apa saja. Kemudian yang kedua, tentu mau tidak mau kita melakukan langkah-langkah kreativitas, ya, kreatif financing, ya. Dan saya masih ingat ketika saya wali Kota Padang 2017 ketemu dengan Ibu Sri Mulyani, ini beliau tekankan, nih daerah harus kreatif dong untuk mencari sumber-sumber pembiayaan. Nah itu Ibu Sri Mulyani, saya beliau panjang dengan beliau waktu itu. Apalagi tahun 2001 ketika launching wakaf uang di Istana Presiden. Sesuatu yang diundang kepada daerah saya. Ya, waktu itu dengan Pak Jokowi dengan Ibu Suliat. Nah, nama kausi itu ini kita lanjuti. Ya, upaya untuk melihat potensi-potensi dengan inovasi yang sedang kita lakukan. Nah, di antaranya adalah kita memberdayakan wakaf. Itu makanya kemarin 2025 bulan November kita anggarkan konferensi tentang wakaf. Karena kita melihat potensi umat ini luar biasa dan ini harus kita kapitalisasi. Justru melalui wakaf itu segala permasalahan bisa terjawab sungguhnya. Benar-benar. Dan jumlahnya lebih besar. Karena potensi wakaf kita tuh gede banget, cuman belum terkelola secara baik. Nah, soal ini kita Sumatera Barat mengadakan seminar untuk itu. Sehingga sekarang ini kita sedang merancang yaitu lembaga di Sumatera Barat yaitu Minang Global Wakaf. Ya, kita rancang. Mudah-mudahan ini akan upaya kita untuk menarik potensi-potensi baik dalam dan luar negeri. Itu makanya perantau-perantau kita di luar negeri kan juga banyak. Ya, di Malaysia juga banyak banget. Malaysia, alhamdulillah juga kemarin dengan keluarga si Ahmad Khatib Minangkabawi di Arab Saudi juga kita bangun. Dan di sana banyak juga yang pengusaha. Nah, ini semuanya ini bisa kita komunikasikan dan ini menjadi potensi. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya sekarang kita sedang merancang sementara ada sukuk. Ya, ini juga adalah kreativitas kita dalam rangka untuk mencari sumber-sumber pembiayaan. Ya, nah sekarang dalam pembahasan kita dibantu oleh Kemenko Perekonomian, dibantu oleh Penas, dibantu oleh Menteri Keuangan dan bahkan juga EDB juga bantu kita. Nah, sekarang dalam diskusi untuk itu dan ini perlu dukungan dari pusat, dari kementerian. Ya, kalau sekarang ini mungkin yang jadi catatan adalah itu masa jabatan kepala daerah. Tapi berbeda dengan di pusat. Pusat enggak ada masalah utang negara, enggak ada batasannya dengan masa jabatan presiden. Nah, presidennya selesai, utangnya tetap bisa lanjut terus kan? Lanjut. Iya. Nah, makausi itu seharusnya hal yang sama juga diberikan kepada daerah. Makausi itu mau diberikan dukungan, peraturan-peraturan. Tapi kalau seandainya dibatasi masa jabatan, saya kira enggak akan mampu daerah. DKI ya termasuk juga yang sekarang ini mau obligasi.
Sama dengan kita Sumatera Barat yang difasilitasi oleh IDB kemarin. Ini maksud itu menunjukkan kepada kita bahwasanya daerah ya dengan kebijakan efisiensi, dengan penajaman sangat berefek. Bahkan sampai kepada tingkat, bahkan sudah ada daerah yang mengurangi TPP. TPP. Itu sudah ada yang melakukan itu. Kemudian bahkan ada yang terjadi gejolak kan. Nah, maksud itu kita menghindari itu. Dan maka kita melakukan berapa kreativitas tadi itu. Di samping itu juga tentu kita ya juga dengan memberdayakan potensi-potensi yang ada. Bahkan juga ke depan mungkin akan ada efisiensi struktur organisasi pemerintah daerah. Ini kita semua sedang membicarakan ini. Ya kenapa? Karena sekarang ini pusat sudah punya perwakilan daerah semuanya. Di Kementerian PU itu semua dirjen itu sudah ada balainya di daerah. Bahkan pekerjaan membangun ruang-ruang sekolah itu langsung dari Pusat. Nggak ada lewat kepada daerah. Bahkan KPA itu langsung dari kementerian. Kenapa begitu? Nah, ini kebijakan yang dilakukan oleh pusat untuk itu. Dan nggak mampir pekerjaannya. Itu makanya balai-balai semuanya kementerian udah banyak punya. Jadi dinas PU di Pemprov Maka oleh sebab itu makanya kita mikir untuk ini kita perlu rampingkan. Kenapa? Karena pekerjaan nggak banyak lagi. Karena yang selama itu ada transfer dari ke provinsi, bisa kita kerjakan, sekarang enggak. Dari kementerian udah langsung melalui balainya, dan kemudian balai langsung dengan sekolah. Ya. Dan tambah lagi dengan kebijakan seperti kemarin opsen pajak. Ini juga berdampak ini kepada daerah-daerah. Ya. Ketika dilakukan opsen pajak, itu kan daerah yang punya pendapatan PAD-nya. pajak apa segala macam kan langsung lewat aja, sementara lewat aja. Cuma ada efeknya kepada daerah yang tidak punya pajak. Contoh di Sumatera adalah Kabupaten Mentawai. Kendaannya setiap tahun itu cumanya 500 juta dapatnya per tahun. Tapi ketika dulu opsen ini belum diberlakukan, maka itu diberikan ke provinsi, maka kita disolusikan kepada mereka. Ya, jadi maksud itu makanya kalau kita lihat sekarang kalau memang dengan opsen pajak ini kemenyatuan kita bangsa ini agak lemah. Agak lemah. Ya, sehingga daerah-daerah yang punya pajak kendaraannya banyak, nah itu yang dapat. Yang tidak, seperti Mentawai kita di Sumatera Barat. Iya. Nah, dikit dapat, bahkan cenderung menurun. Lalu itu kenapa dia membangun lagi? Sehingga bupatinya sudah melakukan juga perampingan-perampingan dari SOTK juga. Kita pun di provinsi juga akan melangkah ke arah yang demikian. Nah, ini sudah saya perintahkan kepada dinas untuk mengkaji. Apa dampaknya kalau misalkan daerah tidak bisa kreatif atau tidak boleh mengeluarkan sukuk dengan berbagai macam alasan, termasuk alasan masa jabatan? Apa dampaknya buat daerah? Tentu ini kan adalah salah satu cara kita untuk mencari sumber-sumber pendanaan baru. Nah, kalau memang sumber pendanaan tidak ada ataupun berkurang atau kecil, kenapa membangun? Makanya mau tidak mau harus lakukan efisiensi terhadap SOTK kan, struktur organisasi tata pemerintahan kita. Itu efeknya. Jadi artinya pembangunan itu ada. Jadi akan berefek nanti juga kepada pertumbuhan ekonomi dan kemudian yang lain. Iya. Ya kan? Dan kemudian yang lebih lagi adalah karena uang itu beredarnya nggak makin sedikit di daerah. Makin sedikit uang pemerintah berada di daerah, maka juga makin sedikit juga konsumsi masyarakat untuk mengeluarkan uang ya. Karena dana pemerintah masih menjadi pemacu dan pemicu ya masyarakat untuk berbelanja. Jadi sangat kompleks ya efeknya. Ya, dan kemudian juga tentu juga pegawai kita yang udah banyak. Gimana gajinya nanti? Gimana? Buya, itu Kopdes sama MBG itu juga langsung dari pusat ke vendor atau enggak ke daerah? Iya, kan langsung melalui kalau koperasi desa kan langsung ke desanya.
Karena ada melalui dananya ada ya, kalau dapur, MBG. MBG kan juga langsung nada juga melewati kita. Kan ada MBG-nya, SPPG-nya, Iya iya. langsung ke sana. Dan nggak lewat sama kita semuanya. Maka itu makanya di sini, seperti yang ditulis oleh Prof. Jorman Sajohan kan? Iya. Ya tulisan beliau itu kan, artinya tadi pelemahan daripada pengurangan otonomi daerah. Sehingga juga Anda bertanya, apakah masih ada otonomi itu? Anda bertanya juga begitu kan? Iya iya iya. Dan ini bagi kita mitra daerah kan juga sudah menjadi pembicaraan. Iya. Bupati ketika rakor bupati di Batam yang lalu, Semua udah bicara kan? provinsi juga ketika kami berbicara kemarin di Kalimantan Timur, juga sudah jadi pembicaraan seperti itu. Ya. Kan Buya ini udah 2 periode ya, Buya? Iya iya. Situasi yang sekarang ini jauh lebih berat daripada sebelumnya. Ya kalau uang ke daerah makin sedikit, ya berat. Karena dan potensi uang yang besar kan sudah ditarik ke pusat semuanya. Iya. Ya, tambang, CPO, kan ke pusat semuanya. Ya, dan Investasi tambang juga di suatu daerah semuanya itu udah lari ke pusat kan sekarang? izin kan di sana. Ini kan di sana. Dan seperti kita punya energi misalnya, kita punya potensi energi, misalnya geothermal. Iya. Nah itu kan izinnya di pusat semuanya. Bahkan sekarang ini kaitan dengan tambang ada WPR yang kita usulkan, sampai sekarang itu belum keluar dari kementerian. Dan juga karena ada peraturan baru yang keluar dari kementerian. Kemarin saya sampaikan juga kepada Menteri SDM, ya akan terjadi perlambatan. Nah, sementara kan kita juga menanggulangi juga permasalahan tambang ilegal itu. Nah, jawabannya kan WPR, wilayah pertama rakyat. Saya udah usulkan 15.000 hektar di Sumatera Barat. Ya, sampai sekarang itu masih belum final. EPI itu banyak ya misalnya? Ya, saya kira di mana banyak lah ya. Banyak. Dan itu sudah diketahui oleh banyak orang lah. Ya kan, dan bahkan di berapa banyak kelas-kelas kita dilatih. Cuman sayang pertambangan di Sumatera Barat kan punya potensi besar sebenarnya kan? Ya, potensi kita punya emas, kita punya biji besi, ya, kita punya batu bara. Benar, kita punya potensi. Dan kemudian juga seperti tadi, kan kita sekarang juga menggagas Sumatera Barat menjadi green province. Nah, jadi energi yang kita dorong juga energi yang hijau. Iya. Geothermal, air panas bumi, dan kemudian surya, air PLTA dan macam. Dan dalam rangka untuk apalagi ini untuk mendorong mencapai juga target Pak Presiden dengan ketahanan energi. Ya. Nah, kita di Sumatera berkontribusi untuk energi hijau. Buya, ini kan sekarang hampir semua daerah struggle, termasuk Sumatera Barat. Meskipun Sumatera Barat dianggap daerah yang masih relatif stabil. Dari berbagai macam sisi, pertumbuhan masih stabil, inflasi masih bisa dikendalikan. Tapi kan ada beberapa daerah yang memang situasinya sudah cukup berat. Sampai kapan Sumatera Barat bisa bertahan? Maksudnya dalam situasi berat ini, langkah yang paling cepat apa yang akan dilakukan? Ya, apalagi daerah kita daerah potensi bencana ya. Menurut hemat saya, kalau tidak didukung dari pusat, apalagi ini kemarin, ya 33 triliun kerusakan dan kerugian kita. Ya. Kita minta 21,4 triliun yang sudah dituangkan dalam R3P. Nah, daerah kita daerah potensi. Udah disetujui itu 21,4 triliun. Yang disetujui 17,9. Sekarang bagaimana strateginya lagi kan begitu. Ya udah berkali-kali sampaikan dalam rapat dengan Pak Tito dan kemudian juga dengan rapat Satgas waktu itu. Kita harapkan dana ini jangan hanya pusat yang melaksanakan. Dan melalui kementerian, melalui balai-balainya, lambat. Maka itu seharusnya digerakkan seluruh simpul-simpul ini. Di daerah. Kabupaten kota didukung, provinsi didukung, kementerian didukung. Kalau saya nanti lambat, ya sekarang kan kita Sumatera Barat misalnya itu kan untuk merehab sungai-sungai yang sedimennya sudah tinggi. Sedikit hujan
langsung banjir. Wah lagi, itu makanya berulang banjirnya. Itu makanya segera untuk Ini merehabilitasi. pusat nggak percaya sama daerah atau gimana ya? Sekarang mungkin ada kebijakan dari pusat untuk itu. Kebijakan pusat. Apakah ya mungkin dalam rangka untuk maksimal atau gimana, tapi dalam kenyataannya kan dari perlambatan. Dan sebetulnya ada tahun 2024 kita pernah kejadian juga, ya itu sudah direncanakan. Nah itu makanya saya protes. Itu, ya sudah direncanakan tapi baru 2024, baru 25, 2025, akhir kemarin baru mulai. Sementara saya waktu minta tuh 25 awal udah dikerjakan. Nah tapi kan itu masa kita katakan kalau itu ditangani semuanya oleh pusat. Dia bukan percepatan, lambat. Maaf ya, ada beberapa proyek strategis di Sumatera Barat, maaf tol misalnya kan, ya. Dan kalau itu di pusat semuanya mereka turun ke lapangan tanpa mengikut sertakan kita, orang Minang kan ada pepatahnya. Apa tuh? Nah, pepatahnya begini, orang Minang itu kalau pemimpin itu hanya didulukan selangkah, ditinggalnya selanting. Artinya? Artinya enggak jauh jarak antara pemerintah dengan rakyat itu. Itu rakyat juga bisa juga untuk mengkritik kita, untuk menarik kita. Kanal itu. Artinya apa? Ini harus kalau hanya pusat, itu makanya. Apalagi kalau seandainya nanti ada yang berbicara, oh ini karena dia, karena itu apa selanjutnya. Saya kira di mana saja orang di Indonesia ini enggak mau yang begitu kalau suatu kegiatan itu sudah jadi saja dibawa. Harusnya memang harus ada. Karena saya pengalaman di Kota Padang sebagai wali kota, itu 2 periode saya wali kota. Saya membangun jalan di Kota Padang itu rakyat yang ngasih tanah. Kiloan meter kasih Kalau tanah. masyarakat nggak ngasih, nggak ada tuh jalanan. Nggak ada. Nah maka itu kan itu komunikasi. Melibatkan, mengikut sertakan, mengajak mereka. Walaupun saya sebagai gubernur datang-datang kemudian langsung buat perintah di sana, langsung berikan keputusan. Nggak akan terima masyarakat. Jadi maksud saya itu, saya kira sama lah di mana saja. Buya, Ya. dengan kebijakan pusat langsung membangun ini di daerah tanpa melibatkan unsur di daerah, masyarakat Sumbar tahu nggak situasi ini? Karena kalau mereka tidak tahu, taunya kan gubernur lambat nih seperti yang terjadi di Aceh kemarin. Ya, tentu ini tidak maksimal ya, tidak maksimal. Dan kemudian ya kalau kita sebenarnya tanggung jawab di daerah, ya ketika akan ada yang turun ke lapangan itu tentu juga kita juga tanyakan, kita dapatkan juga informasinya bagaimana segala macam begitu. Mau tidak mau kan memang daerah kita bangun, tentu kita juga bergerak juga ke lapangan untuk bagaimana ini lancar dan sukses kan begitu. Tapi kan kadang-kala kan ini apa yang difahami oleh di pusat dengan apa yang kita lakukan di daerah kan tidak seimbang, ya. Dan kemudian ketika apa yang melakukan juga pusat juga akan melakukan di lapangan karena mungkin budaya kita ini berbeda-beda, tentu juga komunikasinya enggak pas juga kan. Nah, tentu ini enggak maksimal. Itu makanya ada pilihan, ya memang harus berkoordinasi, harus bersinergi dan juga harus melibatkan daerah. Sehingga insyaallah itu akan maksimal menurut saya itu. Kan Buya udah pengalaman kan, wali kota Padang 2 periode. Gubernur Sumatera Barat juga 2 periode. Artinya semua seluk-beluk soal pendanaan, transfer di daerah, pembangunan di daerah, hubungan pusat dan daerah udah tahu betul lah. Udah dari berbagai macam pemerintahan juga kan. Menjabat. Berarti kan harusnya pemerintah pusat ketika Buya bicara inilah mau mendengar lah gitu dalam situasi yang berbeda ini dengan sebelum-sebelumnya. Harapan kita begitu. Itu makanya ini menjadi hal yang kita diskusikan juga dengan beberapa tokoh-tokoh kita. Ya, dan itu makanya tadi seperti saya sampaikan tadi juga ada juga yang selain kita juga menyuarakan. Seperti Prof. Djoharman Sajohan, kemudian Pak Dino Patijalal, dan kemudian juga termasuk juga Ferry Amsari kan. Dan kemudian juga ada Media Askar sekarang yang dosen di Saya kira kan itu kan adalah suara-suara rakyat, suara masyarakat.
Makanya Prof. Jo menulis, sudah saatnya pemerintah mendengarkan Daerah. daerah. Itu tulisan di Kontrak. Jadi artinya sehingga semangat Indonesia sebagai negara kesatuan dan kemudian juga kita punya otonomi daerah yang diperjuangkan oleh reformasi ya. Saya kira barangkali harapan-harapan itu kan sudah lama, bahkan sudah menjadi komitmen dalam reformasi itu sendiri. Nah, saya kira barangkali itu menjadi Karena kan harapan kita yang harus Buya, kalau kita ke beberapa negara ya, Ya. kayak ke China misalkan, hampir semua kota-kota di China itu semuanya sama pembangunannya. Bahkan ada yang lebih besar daripada ibu kotanya sendiri. Ya. Begitu juga kalau kita ke Malaysia, beberapa wilayah itu pembangunannya itu merata, ekonominya tumbuh, masyarakatnya juga nggak banyak pindah ke kota. Nah, kalau di kita nih, kalau kita ke daerah kan bukannya makin maju, justru malah makin mundur. Banyak orang-orang daerah justru datang ke Jakarta dan Jakarta makin sesak dengan situasi sekarang karena di daerah, kemarin teman saya di Aceh bilang, sekarang nyari duit 100.000 aja susah sekarang di Aceh sana, di daerah gitu. Apa yang bisa dilakukan nih kalau situasi begini terus? Ya, saya kira barangkali mungkin itu semangat kita untuk merdeka dulu ya. Ini masih bulan Agustus ya, Iya. ya kan? Kan untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, kan gitu. Kira barangkali mungkin untuk bisa itu tercapai kan seluruh level-levelnya harus digerakkan. Iya. Ya, harus dimotivasi, harus didukung ya. Itu makanya tadi saya katakan kita didorong untuk berinovasi. Iya. Tapi kalau itu yang kita akan dukungan. Ya, dukungan dari pusat kepada kita. Mungkin dukungan dalam bentuk dukungan dalam bentuk peraturannya, ya. Seperti contohkan, kita misalnya mencari sumber pembiayaan baru dengan suku tadi misalnya. Ini kan barang yang kita bangun kan bukannya semasa kita itu kan. Jangka panjang, puluhan tahun. Kok hanya pada masa kita aja gitu. Diharuskan juga ini bisa dibagi kan begitu. Nah, kalau itu makanya seperti pengalaman di Jepang, kebetulan kemarin saya diajak oleh ADB ke Jepang bersama dengan Kemenko Perekonomian, Keuangan, dan kemudian juga dari SMI. Itu juga untuk melihat bagaimana Jepang membangun seperti di Cina tadi, di beberapa Malaysia yang lain, karena memang mereka membangun dari uang rakyat. Bond di sana yang ditampilkan, surat utang. Iya. Itu. Nah, maksud itu ini yang kan kita lakukan. Itu makanya sehingga ketika sumber pendanaan ini ada, maka pembangunan itu jalan kan. Nah, maka inilah akan menggerakkan, baik ini akan mendorong investasi dan juga akan mendinamisasi keuangan di daerah, yang akan meningkatkan pertumbuhan kan. Begitu. Maka itu supaya ini berjalan itu makanya tadi perlu support, perlu dukungan, perlu aturan, apalagi manfaatnya bukan hanya kalau hanya dibatasi oleh masa jabatan. Saya kira tentu akan berani teman-teman untuk membangun dalam jumlah yang besar. Apalagi kalau seandainya daerah yang memang yang PAD itu kecil gitu kan. Iya. Kecil kan. Tentu tidak berani kalau tanpa dukung atau support kebijakan di pusat. Jadi maksud itu karena ini apa yang sudah diperjuangkan oleh reformasi dan guna apa juga sekarang yang dikomunikasikan oleh banyak orang dan yang bicarakan bukan orang sembarangan. Iya. Seperti Prof. Jo Herman Sajohan, lewat saya kan Dirjen Kementerian, pernah menjadi PJ Gubernur selama, dan sekarang juga menjadi dosen di IPDN. Jadi artinya saya kira sudah sangat kompak lah. Apa sih Buya keberatan dari pemerintah untuk daerah mengeluarkan sukuk? Khawatir nggak bisa bayar atau gimana? Sekarang ini kan itu dalam pembicaraan kita. Dan tadi kalau yang muncul adalah kalau di luar masa jabatan, ya saya habis itu kan, tapi masih ada utang. Misalnya 2029 nih, akhir kan Buya ya? Iya, akhir 2029 kan habis. Nanti sementara belum selesai Masa utangnya? Masa utangnya kan, masa untuk Pembayarannya? pemanfaatan yang lain kan otomatis kan nanti akan
ini akan kepala daerah selanjutnya yang akan bertanggung jawab kan begitu. Tapi kan dalam rangka untuk membangun daerah, dalam rangka untuk membangun bangsa, dan memajukan daerah itu manfaatnya kan bukan hanya selama masa jabatan Iya. Itu yang kita ini makanya dukungan dari pusat sebagaimana apa yang dilakukan di pusat sendiri kan Iya. begitu. Kan ada BPK ya yang audit segala Itu macam. makanya. Jadi dukungan untuk itu. Oke. Dan ini pun juga adalah untuk kan itu apa yang akan kita bangun kan juga dievaluasi juga oleh kementerian. Oke. Jadi artinya ini tentu barangkali dipilih nanti mana aja kan begitu yang memang berefek jangka panjang dan itu menjadi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat kita. Oke. Yang kita bangun kan rumah sakit Oke. di Sumatera Barat diantaranya ya, dan kemudian juga berapa infrastruktur lainnya. Oke Buya, menarik. Tadi saya sempat dapat CV Buya nih, CV lengkap loh, nama. Ada yang saya tertarik di situ, jabatan dai 1982 dai sampai sekarang. Ini gubernur Pak Ustadz ini. Kenapa jabatan itu masih disebut tuh dai itu sampai sekarang nih? Iya kan jelas kita kan juga masih mengajak, menyeru dan kemudian memberikan didikan-didikan kepada masyarakat. Dan juga aktivitas dakwah ini kan juga masih kita lakukan. Justru sekarang ini ketika saya sebagai gubernur maka lebih leluasa untuk membuat program untuk mendekatkan masyarakat kepada nilai-nilai yang sebenarnya kepada akhlak sebenarnya. Itu kan juga menjadi bahagian daripada dakwah. Mungkin dakwahnya ada melalui pemerintah, itu kan ada dakwah melalui mimbar kan juga ada melalui peraturan. Jadi sebenarnya setiap orang itu adalah dai ya? Tetap dai lah ini kalau saya memahami begitu. Saya nanya ke beberapa orang, ada pertanyaan nggak? Saya mau wawancara Buya Mayel ini, ada pertanyaan, kenapa Buya nggak narsis? Padahal dianggap sukses memimpin Sumbar sampai 2 periode. Dengan pertumbuhan yang stabil, Gini ratio-nya juga rendah. Yang dimana kita sekarang ada ketimpangan gara-gara desil itu, dari 1 sampai 10. Kenapa Buya nggak narsis? Apa ya, ada yang teman-teman di Pemprov, ya, cuma ya mereka yang melakukan itu. Ada apa yang kita lakukan juga kan di berita. Juga diinformasikan, sekaligus juga sebagai akuntabilitas kita dengan masyarakat. Jadi bukan pribadinya ya? Bukan. Tapi kebijakan dan Ya, programnya. Karena kita juga nggak sempat juga yang begitu kan. Ya karena kita juga ini, kita kan provinsi ya. Kalau mungkin kabupaten kota akan berbeda cara ya. Cara kabupaten kota yang berbeda. Kalau mungkin saya sebagai gubernur pergi ke satu daerah, ya kan misalnya kebersihan daerahnya gitu kan, saya obrak-abrik di sana, tersinggung dong wali kota bupati. Kan kewenangan mereka. Enggak, nanti bagaimana saya menggerakkan mereka? Nah, itu makanya komunikasinya kepada mereka. Nanti sama-sama kita jatuh gitu. Gitu. Jadi dan sangat sering. Ini kemarin saya ke satu daerah, saya lihat ini mereka cara kerjanya, saya lihat ini tidak tepat, saya langsung telepon ke daerahnya. Bupatinya atau wali kota itu telepon? Iya, bupati, wali kota, wakilnya. Begini caranya, jangan ini, sama itu. Nggak di videoin tuh? Ya belum sempat. Karena Buya ini dijuluki ini pria tanpa kamera. Ada kamera. Cuman nggak banyak ya. Iya, karena kan masyarakat lagi kritis nih. Iya. Karena banyak orang yang kerjanya nggak Jadi jelas. memang betul. Kadang-kadang itu juga dikira masyarakat kita enggak beraktivitas itu. Karena kebaikan mesti disampaikan Buya. Iya betul. Gitu. Berarti. Karena orang yang nggak kerja aja sekarang banyak. Taruh di sosmed. Gitu. Iya. Kalau itu makanya tadi katakan kalau sebagai gubernur ini kan lebih yang teknisnya kan banyak di kabupaten kota. Setuju. Maka itu bagaimana kita mengharmonisasi, bagaimana menggerakkan teman-teman di kabupaten kota. Itu makanya dalam hal ini kita rapat dan kita kan harus menjaga komunikasi juga. Nanti mungkin pada satu sisi mungkin ada baiknya juga ya, tapi kadang-kala kan tidak semuanya juga teman-teman. Kalau pekerjaan dia, mungkin daerah dia yang kita beritakan segala macamnya benar, bukan kenain kita.
masih banyak mau kita obrolin, cuman waktunya terbatas Iya, karena Buya juga berarti harus perlu pergi. Berarti perlu waktu. lagi ya? Ya boleh Ini insyaallah. dong, quote buat teman-teman, banyak penonton kita kan anak muda nih. Iya Apa yang iya bisa iya. Buya berikan buat mereka? Yang muda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Maka saya itu siapkan diri Anda, para pemuda, pemudi untuk estafet kepemimpinan daerah, pemimpinan bangsa, pemimpinan negara ke depan. 2045 kan yang mimpinnya pemuda hari ini. Iya. Maka itu siapkan dari sekarang. Indonesia emas kita jalan. Jangan menyerah dengan keadaan. Tak boleh. Oke Buya, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sehat, berkah, Amin. dan membawa legacy yang luar biasa buat masyarakat Sumbar. Terima kasih Buya. Demikian ruang gaib kita hari ini. Kita kedatangan dengan Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyaldi. Sampai ketemu di ruang gaib minggu depan. Bye-bye.